Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada, Pak. Masuk semua ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang konsep ilmu ekonomi, biaya peluang, dan kelangkaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lebih jauh lagi membahas soal skala prioritas. Mungkin udah ada yang tahu apa itu skala prioritas? Silakan. Skala prioritas itu urutan kebutuhan berdasarkan sesuatu yang paling penting gitu, Pak. Bagus. Mungkin ada yang lainnya? Silakan. Urutan kebutuhan mulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, Pak. Nah, dari yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi sudah cukup bagus dan cukup luar biasa sekali pendapatnya. Nah, skala prioritas sendiri dapat didefinisikan adalah ukuran kebutuhan dari yang paling penting sampai yang bisa ditunda, termasuk seperti apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi. Nah, untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya Yuna ini kan seorang siswi SMA. Dia punya beberapa kebutuhan, diantaranya pertama seragam sekolah yang sebenarnya masih layak pakai, terus buku pelajaran karena ini memasuki tahun ajaran baru, Yuna pasti butuh soal buku pelajaran. Terus ada sepatu balet. Terus Yuna yang terakhir juga butuh yang namanya tas. Padahal tas dia itu masih layak pakai dan bagus, tapi karena si Yuna ini orangnya fashionable, dia ikutin tren banget, dia butuh tas itu, dia pengen tas itu. Nah, menurut kalian apa yang seharusnya diprioritaskan oleh Yuna ini? Menurut saya seragam, Pak. Karena tahun ajaran baru perlu seragam baru. Mungkin ada pendapat lainnya? Menurut saya buku pelajaran, karena kan materinya pasti beda dari tahun yang kemarin. Kan ini juga ajaran baru kan, Pak. Mungkin itu yang paling pokok untuk sekarang. Nah, dari jawaban teman-teman kalian tadi yang dirasa jawaban paling tepat adalah jawaban Hana, karena setiap tahun ajaran baru pasti si Yuna ini perlu yang namanya buku dengan materi yang baru. Nah, selanjutnya Bapak akan memperlihatkan video tentang skala prioritas yang bisa kalian amati. Nah, berikut video yang bisa kalian amati untuk memahami tentang penerapan skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan disimak ya anak-anak. Sebagai contoh, coba perhatikan ilustrasi berikut. Cindy adalah seorang murid SMA. Berkaitan dengan video yang sudah Bapak tampilkan tadi dan yang sudah kalian amati, Bapak ingin sedikit menambahkan mengenai tabel skala prioritas. Mulai dari yang pertama, yaitu kebutuhan yang penting dan mendesak. Lalu yang kedua, kebutuhan yang penting dan kurang mendesak. Dilanjutkan yang ketiga, yaitu kebutuhan yang kurang penting dan mendesak. Dan yang paling terakhir, kebutuhan yang kurang penting dan kurang mendesak. Oke, berdasarkan tabel skala prioritas yang sudah Bapak jelaskan tadi, sekarang Bapak ingin memberikan kalian tugas yang nantinya akan dikerjakan secara berkelompok. Saat ini Bapak akan membagi kalian ke dalam dua kelompok yang terdiri atas 3 orang. Kelompok pertama akan dianggotai oleh Yuna, Hana, dan Yesa. Kelompok kedua akan dianggotai oleh Wulan, Yunia, dan Sylvia. Tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian nantinya akan mencari penerapan skala prioritas dalam kehidupan sehari-hari, dan penyelesaiannya nanti kalian membuat tabel skala prioritas mulai dari kebutuhan 1, 2, 3, dan 4. Nantinya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian dalam bentuk yang telah kalian sepakati dalam kelompok kalian. Bisa dimengerti? Bisa. Ada yang ditanyakan soal tugas ini? Bisa.
Baik, sekarang silahkan berkelompok sesuai yang sudah Bapak bagi. Oke anak-anak, waktu diskusi kalian sudah habis. Setelah ini hasil diskusi kalian dapat dikumpulkan melalui link yang nantinya akan Bapak berikan. Kalian bisa dikumpulkan di situ, lalu kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Nah selanjutnya silahkan mulai dari kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang skala prioritas. Ya, jadi ini kita mengambil satu kejadian, yaitu Dina mendapatkan uang sebesar 700.000 dari orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan selama 1 bulan. Nah, setelah dirinci ternyata beberapa barang yang dibutuhkan oleh Dina, yaitu yang pertama ada pensil, Melanjutkan penjelasan dari Mbak Hana tadi, Dina memilih kuadran 1 yaitu kuota internet karena tanpa kuota internet Dina tidak bisa mengikuti kegiatan belajar online. Sekian dari presentasi dari kami. Terima kasih. Ada pertanyaan dari teman-teman? Tidak. Baik, jika sudah selesai, silahkan kembali ke tempat. Untuk yang lainnya, berikan aplaus dulu buat kelompok pertama. Silahkan kembali ke tempat. Oke, baik. Untuk selanjutnya ke kelompok yang kedua. Untuk perwakilan kelompok 2, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai skala prioritas. Jadi di sini kami mengambil kasus yaitu Ana mendapatkan uang sebesar 300.000 dari orang tua untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah dirinci ternyata ada beberapa barang yang Ana butuhkan, yaitu yang pertama ada seragam sekolah dengan harganya 50.000. Nah, sebagai seorang murid, kita sudah dapat menyusun skala prioritas kebutuhan siswa. Hal terpenting yang harus dilakukan, yaitu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam menyusun skala prioritas kebutuhan adalah harus dapat membedakan mana kebutuhan yang mendesak dan yang kurang mendesak, sehingga Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, dari hasil diskusi kalian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa skala prioritas itu penting dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan adanya skala prioritas kalian dapat menentukan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang kalian lebih utamakan, lebih kalian butuhkan,
Dan dengan skala prioritas artinya nanti kalian juga bisa membuat lebih mudah soal anggaran kalian, pengeluaran kalian dalam kehidupan sehari-hari. Terkait skala prioritas, apakah ada pertanyaan? Kalau belum ada. Baik, jika tidak ada, materi skala prioritas ini sudah dapat Bapak cukupkan sampai di sini. Jika ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian bisa mempelajari materi tentang konsep keseimbangan pasar. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Pak.